Lanjutin kedua. Karena ada kan kesempatan kelas kan? Iya. Yang sehari apa? Yang sehari dapat uang apa? Dia dapat? Tidak. Maksudnya ini uang kelas. Hari ini sama mana? Ada yang kondisinya kurang enak atau ada kondisi yang memang sedikit terganggu? Ya. Kira-kira apa? Pertemuan kemarin kita masih berpikir tentang komposional. Iya. Kamu lihat, ini gambar apa? Otak. Kenapa sudah mau otak? Jangan berpikir pakai otak. Ya. Ada jadi ada otak? Pada berpikir sudah pasti pakai otak. Mungkin pakai? Ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini tentang berpikir komposional, ada dua hal yang harus kita capai. Atau ada dua hal yang Pak Guru ingin supaya ketika kamu dapat pelajaran ini, kamu mampu. Satu, kamu mampu memahami konsep berpikir komposional dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Artinya setiap masalah yang kamu tangani atau yang kamu temui, kamu sudah mampu memecahkan secara berpikir komposional. Yang kedua, bukan hanya memecahkan masalah, tapi mampu menerapkan berpikir komputasional. Sehingga ketika kamu tahu masalah, oh betul masalah ini, aku solusinya kayak gini. Kalau dia mau solusi kayak gini, harus begini, dan begitu. Bisa? Bisa. Nah, ini. Sebelum kamu lanjut, ada dua hal yang kita mau tanya. Pernahkah kamu menggunakan teknologi untuk memecahkan kamu punya masalah? Pernah. Atau minta bantuan AI? Pernah. Pernah? Ya. Contohnya apa? Kamu minta bantuan AI siapa? Cici. Cici apa lagi? Meta. Masalah apa yang kamu minta bantuan di situ? Belajar. Jadi mendapat kesulitan, kamu minta bantu Cici atau siapa? Caca. Bantu kita dulu. Kira-kira ini aku jawaban apa? Kira-kira soal ini cara jawabnya bagaimana? Jangan langsung minta jawaban, boleh. Mintanya solusi untuk mendapatkan jawaban. Nanti dia kasih kisi-kisi. Bukan langsung bilang, Cici tolong jawab ini dong. Menurut Cici komposional atau apa? Boleh. Tapi menurut Cici apa itu berpikir komposional? Dari jawaban Cici, kamu bisa mendefinisikan dengan sendiri apa itu berpikir komposional. Yang kedua, menurut kamu atau menurut kalian, bagaimana sebuah mesin? HP ini kan mesin. Ya. Bisa membantu kamu mencari sesuai yang kamu inginkan. Yang mana bisa?
Ketika kamu tulis A, semungkin Cici jawab B. Semungkin Cici jawab C. Pas Cici jawab A. Makanya jika kamu meminta bantuan dengan teknologi untuk memecahkan masalah, kamu harus jelaskan masalah itu dengan baik atau dengan benar sehingga dia memberikan solusi yang tepat. Paham? Kamu pada begini kan? Ya. Minta bantu Cici untuk mencari jawab, memecahkan masalah dan sebagainya. Coba kamu perhatikan ini. Atau Pak Nurman. Nah, perhatikan. Sebelum ketemu lagi, pada inti pembelajaran, di mana nanti kita akan sama-sama menonton video terkait dengan bagaimana penggunaan handphone atau bagaimana seseorang dia mengatur dia punya jadwal. Bisa? Nah, saya kamu berusaha latihan ini, latihan menyanyi. Otomatis kan agak capek toh? Agak capek karena berdiri dan saya menyanyi kurang suara. Siapa sini suara habis? Kamu suara habis? Kamu masih ada? Masih ada sisa toh? Nah, oke, coba kamu berdiri. Lalu saya lihat dulu. Ice ini secara tidak langsung, kamu tidak suka, kamu pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ice ini gerakan tangan. Satu bisa ini, mengalir. Satu bisa ini. Satu bisa ini. Mana kasih kamu begini? Kasih nyala lampu. Ini kan benar toh? Mana kasih kamu begini? Benar toh? Mana kasih? Ya, aspek yang tadi adalah aspek yang kamu biasa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek itu adalah aspek yang pernah kamu lakukan setiap hari. Kenapa? Itu gerakan yang hari-hari kamu lakukan di dapur. Atau gerakan hari-hari yang kamu lakukan sebelum tidur. Kasih menjelang, kasih menjelang ke toiletnya. Sudah duduk. Jangan lakukan tak tidur. Dalam video ini, kamu harus amati dengan jeli apa yang ada dalam video. Karena apa? Setelah menampilkan video, setelah kamu menonton video, ada tiga pertanyaan yang harus kamu jawab. Paham? Bisa baca kan? Peristiwa apa yang terjadi dalam video, mengapa sampai peristiwa itu bisa terjadi. Yang ketiga, bagaimana solusi dari kejadian tersebut. Cara memecahkan solusi dari video itu apa? Jadi ingat, nonton bukan hanya sebatas nonton atau ketawa, tapi perhatikan dengan jeli supaya mampu menjawab pertanyaan.
cuma berapa detik atau cuma berapa menit. Ya. Dari video itu apa yang terjadi? Esensinya apa yang paling menonjol dari video tadi? Bangun terlambat. Kamu terlambat. Setelah kamu terlambat, dapat hukum. Setelah dapat hukum, dapat hukum sudah dapat hukum. Kenapa lo? Dalam sekolah. Setelah itu dia dapat. Itu kejadian yang terjadi dalam video. Kalau aku nggak ada di dalam sama dengan kamu. Siapa yang terlambat hukumannya apa? Besok-besok perkataan kelas. Ada tak? Ada hukuman tak? Berdiri dengan satu. Itu hukumannya apa? Hukuman itu fungsinya untuk apa? Untuk melatih kamu untuk bertanggung jawab. Ingat kata pepatah dia bilang waktu adalah emas. Emas adalah uang. Jadi manfaatkan waktu Anda dengan baik. Yang kedua, mengapa sampai terjadi? Nah, satu. Apa lagi? Bangun terlambat. Apa lagi? Menghiraukan alarm. Apa lagi? Berjalan dengan santai. Yang paling utama apa? Bukan menunda waktu. Yang utama adalah begadang. Orang kalau tidak begadang sudah pasti bangunnya apa? Orang kalau begadang cenderung bangunnya kesiangan. Yang ketiga, bagaimana solusinya? Untuk mengatasi kita tadi, untuk mengatasi keterlambatan adik tadi. Tidur lebih cepat, dua. Jangan begadang, tiga. Jangan terlalu main game, empat. Tidak menunda waktu, lima. Yang paling terakhir, yang paling utama. Doni tidak mempunyai jadwal yang pas, atau dia tidak punya jadwal yang ditempelkan di dinding. Tidur jam berapa, belajar jam berapa, itu sudah harus ada. Paham? Nah, masalah ini yang nanti aku pecahkan juga. Cara berpikir komputasional. Nah, mengapa harus kita belajar tentang berpikir komputasional? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapkan pada berbagai masalah. Contoh yang tadi video, masalah keterlambatan sekolah. Masalah lain apa? Pulsa habis. Siapa yang mau jaket? Pulsa pernah habis, kasih pernah habis. Kalau pulsa yang pernah habis, berarti kamu banyak dalam pulsa. Sulit mengatur uang. Kasih tahu gue para orang tua. Yang ketiga, bangun kesiangan, kayak tadi video. Yang keempat, bingung belajar. Mengapa bingung belajar? Tugas terlalu banyak. Hari ini guru coding hari ini kita kasih tugas coding. Besoknya jam keduanya. Jadi yang pertama apa? Matematika kan? Matematika kasih tugas. Habis itu kita masuk kita kasih tugas. Habis itu guru keempat, guru kelima masuk kasih tugas. Pulangnya bingung. Mau kajian mana tinggal mana? Ya? Maka ada ini berpikir komputasional. Supaya apa? Kamu bisa pecahkan masalah mereka. Paham? Lanjut. Atau apa studi kasus tadi? Bangun kesiangan. Kamu lihat, dekomposisi ini, dia bilang atau pecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Artinya contoh, kayak misalnya tadi masalah bangun pagi yang terlambat sekolah. Atau pecahkan anaknya sejak kecil dulu. Yang pertama, mengapa bangun pagi? Mengapa terlambat sekolah? Telat bangun. Yang kedua, apa? Begadang. Yang ketiga, ulur waktu. Yang keempat, santai. Nah, kata pecahkan anak menjadi 4 komponen ini. Dari 4 komponen ini kata pecahkan anak sudah kecil-kecil. Itu yang dinamakan dengan deskomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola ini artinya kata kenali bahwa beta ini terlambat sejak kapan? Beta terlambat ini maksudnya di hari apa? Oh, biasanya beta terlambat ini maksudnya di hari Senin paling banyak. Karena apa? Hari Minggunya beta masih berpikir besok libur. Jadi hari Minggu beta orang sudah punya pusreng jam. Akhirnya bermain pagi, pus sampai jam 3 jam 4 mau tidur. Maka jam bangun sudah melapar. Nah, ketemu kenali pola dulu. Setelah ketemu kenali pola, maka kita masuk ke yang namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Ketemu buang hal-hal yang tidak penting.
abstraksi. Atau buang hal-hal yang tidak penting. Misalnya tadi apa? Bermain game. Itu tidak penting. Atau bisa kenakan dari masalah. Atau bisa kenakan dari komposisi yang berupa gerakan. Atau pokoknya diapa tadi diskusi atau pokoknya diapa tadi. Yang kelima, desain algoritma. Desain algoritmanya apa? Yang tadi kita bacakan dari 4. Katong desain untuk mencari solusinya. Misalnya, bangun pagi terlambat. Solusinya apa? Harus atur jam. Yang kedua, begadang. Solusinya apa? Atur jam tidur. Yang keempat, santai. Kamu boleh santai ketika waktunya masuk kamar. Tidak boleh santai ketika waktunya sudah mepet. Yang keempat apa tadi? Main game atau buang akan karena masih penting. Selain begadang, santai. Tidur tepat waktu. Yang keempat, alarm. Yang tadinya kan dia udah alarm mau bunyi ketika santai. Alarm mau bunyi dia bunyi. Siapa yang bisa begitu? Sudah pasti semua. Alarm pagi mau bunyi jam berapa? Jam mana? Ini buat jam mana? Bunyi tidur lagi. Kalau jam mana nggak tidur lagi. Pas dia pakai jawab kan, jam 7, jauh jam 7 semua kasar. Terus kita nggak sadar di sekolah. Hah? Kebanyakan begitu kan? Pasti dia begitu kan dipikir. Nah, itu yang namanya kata pecahkan masa. Itu pecahkan dari kecil-kecil dulu. Setelah itu, katong punya pola. Atau contoh kita kasih contoh makanan. Dia pernah masak lagi. Pernah masak. Daripada dipiring kasih. Sampai sini biasa masak. Atau analogi studi kasusnya. Suka mau masak? Masak apa? Muntah. Hah? Masak nasi. Oke. Atau analogi masak nasi. Kalau kamu mau masak nasi, kalau kamu pakai deskomposisi, kamu harus pecahkan dari diri kecil. Kalau mau masak nasi, apa yang pertama? Cuci beras. Apa lagi? Apa? Taruh air. 2. Sabar. Kamu sepakat dulu. Masanya di mana nih? Kompor atau sugar? Yang pertama, cuci beras. Yang kedua apa? Taruh air. Yang ketiga, masukkan dalam sugar. Lalu kau masak air saja. Berasnya. Cuci. Belum masuk. Tuh. Pertama, cuci beras. Yang kedua, kasih masuk beras di cooker. Yang ketiga, taruh air. Yang keempat, ukur air dulu. Jangan sampai masalah sebagainya akan jadi bubur. Yang kelima, cok. Yang keenam apa? Tekannya punya tombol. Nanti mantap tapi dia bagian kuahnya bagiannya nanti baru masak. Itu yang namakan dengan dekomposisi. Kamu pecahkan dari kecil. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan artinya ini, katong kenali dari 1, 2, 3, 4, dan 5 harus buat secara berurutan. Karena kalau tidak secara berurutan, maka hasilnya tidak bagus. Artinya nasi masak tidak sesuai dengan harapan. Paham? Contoh misalnya, kamu mau seperti 3, kamu taruh beras tapi taruh air. Kira-kira kamu masak apa? Tidak. Atau contoh, kamu cucok nasi sampai tahap 5, tapi tahap 6 kamu sudah mengangkat. Kira-kira nasi masak apa? Tidak. Itu yang dinamakan dengan pengenalan pola. Pola inilah yang nantinya kamu pegangan secara berurutan. Yang kedua, abstraksi. Atau buang hal-hal yang penting. Dari enam itu, kalian tidak penting apa? Bukan, yang makan nasi tadi. Yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira apa yang saya penting? Semua penting enggak? Maka pasti akan ada 2. Dan kecuali ada yang tidak penting. Berpotong buang. Karena semua penting atau harus pakai. Yang keenam, desain algoritma. Membuat langkah-langkah dengan jelas. Membuat langkah-langkah dengan jelas tadi. Suara urutan 1 sampai 6. Atau
Nah, ini manfaat dari teori komputasional. Contoh kan tadi aku sebut kasus tadi itu seri kasus yang pertama. Ya. Nah, kalau tahu membicarakan apa manfaatnya? Kalau tahu pakai teori komputasional dalam membicarakan masalah, satu, Lebih teratur. lebih teratur. Lebih cermat. Yang kedua, Lebih cermat. lebih cermat. Mengapa lebih teratur? Ketika kamu bicarakan akan nanti ada solusi, kamu punya hidup lebih teratur. Ya. Kamu tahu jam belajar jam berapa, tahu jam tidur jam berapa, tahu jam bangun jam berapa, tahu jam makan jam berapa, bahkan mungkin tahu jam main game jam berapa. Karena kamu sudah Atur. main game jam berapa, misalnya jam 8 sampai jam 9. Tahu jam sholat jam berapa, tahu jam mengaji jam berapa. Ya. Kalau kamu sudah jadwal itu, sudah pasti tidak berat. Lebih cermat, meningkatkan kecermatan dalam menganalisis masalah. Karena kalau kamu suka berpikir komputasional, bagi kamu masalah itu gampang ditekankan. Karena kamu sudah punya cara bagaimana menganalisis atau menyelesaikannya, menganalisis dengan menjadi sebuah solusi. Nah ini atau tugas kelompok yang nantinya kamu pegang. Tapi jauh sebelum itu, karena kamu paham waktu kelas ini, Paham. paham waktu kelas ini, Paham. waktu paham. Ya, Oke. Pak. Untuk mengaji kamu punya tingkat pemahaman. Sebelum kamu lanjut di tugas kelompok. Ya, ada 20 soal. 20 soal bukan berarti jawab 20 orang, kata orang 20. Tapi ada nomor 1 sampai 20. Tinggal kamu pilih. Nomor berapa yang kamu pilih, di situ ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Jawaban salah, hukumannya adalah dia harus memenuhi ketong untuk ISP di akhir pembelajaran. Bisa? Bisa. Yang menjawab salah, dia harus memenuhi ketong dalam ISP. Siapa yang mau menjawab? Untuk menjawab? Siapa yang mau menjawab? Aku yang pilih. Hmm? Klik. Kalau jadi kan sengaja, saya saja satu yang maju. Nanti ada bertanya, si paham nggak belum? Sudah. Batu-batu si paham? Sudah Pak. Oke. Sekarang, atau untuk pakai ini saja. Supaya orang bisa maju. Spinner. Ini. Iya. Jadi kan ada 1 sampai 20. Iya. Atau mulai nomor urut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk nomor 12 ke atas harus ada orang. Paham? Atau coba kamu gunakan 1 sampai 12. Apa? Ini kamu ada kenakan berapa? Yang sampai 20. Ini apa? Konten ini apa? Canva. Nah, Ada kan foto? Iya. Oke. Nanti menggunakan foto dari yang mau kemana? Ini namanya kata memanfaatkan AI. Kita kan semua bikin Gemini. Saya tahu untuk pengolahan program terus terus. Ada sih bikin apa kita apa? Dia bikin apa? Oke, siapa? Siap.
5. Siap? Manakah dari berikut yang paling menggambarkan abstraksi dalam berpikir komputasional? A. Memecahkan masalah. 2. Menyimpulkan detail yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang penting. 4. C. Mencari pola dan data. D. Membuat langkah-langkah solusi. Dari A sampai B, yang abstraksi yang mana? Kalau ini ngomong giliran. Abstraksi yang mana? Hah? Yang kira-kira abstraksi yang mana? Kan tadi bertanya. Subhan, Subhan. Bagus Subhan, Subhan. Kan. Manakah dari hal berikut ini yang menggambarkan abstraksi? Yang tadi itu bilang, dekomposisi itu apa? Pengenalan pola itu apa? Abstraksi itu apa? Algoritma itu apa? Silakan. Jawab, coba. Ingat A. Yakin? Batu-batu yakin? Yakin? Deal? Silakan duduk. Nanti ingat. Yang salah jawab akan memotong dalam icebreaker. Sekarang, nomor kedua. Nomor berapa? 105. Juara pertama sedang memilih jawab untuk nomor program yang dibuat sebelumnya. Dia menyadari bahwa ada beberapa bagian kode yang berulang untuk tugas-tugas serupa. Mengidentifikasi dan menggabungkan bagian kode yang berulang ini adalah contoh. Dia bilang kode-kode yang berulang. Berulang. Artinya tidak penting kalau dia ulang. Sekarang pertanyaannya akan masuk di mana? Komposisi, abstraksi, pengenalan pola atau algoritma? Yakin? Yakin? Ini prediksi sana atau cek betul? Yakin? Rangkaian instruksi langkah dibilang yang spesifik untuk menyelesaikan suatu masalah disebut A. Dekomposisi, A. Abstraksi, B. Dekomposisi, C. Pengenalan pola, D. Algoritma. Dia bilang membuat akan menjadi langkah-langkah. Artinya sudah menjadi sebuah solusi. Akan masuknya di mana? Hah? B. Yakin? Yakin? Yakin B? Oh, jadi berarti ini baru paham. Berarti kayaknya sama sebenarnya ini sama dari pemandu pembuka. Oke, kita saya ngomong sama yang pemandu. Bagaimana selesai? Selesai. Siapa? Ayo. Seorang koki ingin membuat resep kue yang rumit. Dalam pendekatan berpikir komputasional, langkah pertama yang harus diambil adalah memecahkan resep tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dikelola. Proses ini dikenal sebagai gampang. Paling gampang soal ini. A. Abstraksi, B.
sebagai titik awal, titik tujuan, rute tercepat tanpa memikirkan seperti detail warna mobil, jenis ban, dan pengemudi. Pendekatan ini adalah inti dari pendekatan apa? Komposisi pengenalan pola abstraksi algoritma. Nah, dia bilang hal-hal yang penting. Kata kuncinya. Kita kisi-kisi. Kalau kisi ada yang lain. Apa? Dalam merancang aplikasi-aplikasi, pengembang hanya perlu mempertimbangkan hal-hal penting seperti titik awal, titik keberangkatan, dia punya tujuan, dan dia mencari rute tercepat. Dia sering berpikir tentang warna mobil itu warna apa sih? Ada ban kasih dia sih. Yang penting dia sampai di titik tujuan dengan rute tercepat. Kira-kira itu maksudnya di mana? Di komposisi pengenalan pola abstraksi atau algoritma. C. Yakin? Ini tanya dari bisi-bisi. Yakin C? Yakin? Iya. Dalam merancang sebuah game, pengembang menyederhanakan model mobil dengan hanya menyertakan kecepatan, akselerasi, dan kemampuan belok tanpa memodelkan mesin secara detail. Konsep ini paling baik dijelaskan sebagai dalam merancang sebuah game, pengembang menyederhanakan model mobil dengan hanya menyertakan kecepatan, akselerasi, dan kemampuan belok tanpa memikirkan mesin secara detail. Mobil kalau mau jalan harus apa? Ban. Yang utama pada mesin. Karena itu otak dari mobil. Jawabnya apa? Yakin? Betul yakin? Tadi para orang sudah jadi pemandu, terus begini. Angkat tangan, yang kaya-kaya punya pemandu. 3 orang, siapa coba tangan? Tambah 1 lagi. Lanjut. 3. Ini nomor anak betul sampai 20 kayaknya jauh masih susah. Dan kita dengan kita nggak cukup ketahan. Nomor berapa? 6. Betul. Jika Anda menggunakan algoritma untuk menyetir mobil penyetir buku di perpustakaan, langkah mana yang paling sesuai dengan konsep algoritma? Ada algoritma itu apa? A. Menyampaikan detail buku. B. Mengelompokkan buku berdasarkan genre atau berdasarkan dia punya judul. Buku romantis sendiri, buku belajar sendiri, buku apa lagi? Buku sejarah sendiri. Itu namanya bisa mengelompokkan buku berdasarkan genre. Membuat urutan langkah-langkah penyetiran yang jelas. Mencari kesamaan antara C. Yakin? Yakin C? Ingat, algoritma itu, algoritma, dia sudah membuat langkah-langkah. Ingat kata-kata itu, dia sudah membuat langkah-langkah untuk mencari
Kalau dekomposisi, dia memecahkan masalah dari kecil-kecil. Ingat, dekomposisi dia memecahkan masalah dari kecil-kecil. Pengenalan pola, dia mengenal pola masalahnya. Paham? Kira-kira akan di hari apa? Kira-kira akan bagaimana? Kira-kira di waktu-waktu tertentu atau masalahnya akan timbul. Itu mengenali pola. Kalau abstraksi, dia membuat hal-hal tidak penting dan mengambil hal-hal yang penting. Ya. Kalau algoritma, dia sudah membuat langkah-langkah untuk mencari solusi. Ini ada kata-kata kunci babai. Di soal tadi itu kata kunci ada. Kalau sampai yang saya pahami dia kata kunci dan diri, maka dia itu salah. Dan kalau dia paham dia kata kunci, pasti dia jawab. Lanjut. 3. Seorang programmer membuat algoritma untuk mencari nama di buku telepon. Ia memecah buku telepon menjadi 2 bagian, lalu 2 bagian lagi, dan terus memecahkan sampai menemukan nama tersebut. Pendekatan ini contoh dari seorang programmer membuat algoritma untuk mencari nama buku di telepon. B. Yakin? B. Aku mau dengar dia berarti dengan dong. Betul B. Yakin? Ya, sudah berapa? Dari temanmu? 5. Lanjut. 10. Apa? Tadi kan bertanya, paham? Berapa? Betul-betul sudah berapa? Ini atau menjaga? Nomor berapa? Nomor 12. Ini kayaknya agak susah. Atau lihat jawaban ini saja. Nomor berapa? Saya nomor 12, kayaknya agak susah untuk kamu jawab. 13. Manakah dari berikut yang merupakan contoh terbaik dari dekomposisi? A. Mengabaikan detail yang tidak penting. B. Memecahkan proyek besar menjadi tugas-tugas kecil. C. Mencari kesamaan dalam data. D. Membuat urutan instruksi yang tepat. Jawabannya apa? Manakah dari berikut yang merupakan contoh dari dekomposisi? Mengabaikan data yang tidak penting, memecahkan masalah-masalah menjadi proyek kecil, mencari kesamaan, membuat urutan instruksi yang jelas. Jawabannya apa? A. Jawabannya A. Betul. Sampai saya jawabannya apa? Hah? D. Kalau salah bagaimana? Apa hubungannya dengan saya? Saya tahu kamu mau terkumpul. Sudah deh, apa kemarin lah kalau sudah salah. Makanya kalau orang punya tugas jangan lupa jawab. Kalau salah Pak Hasan udah pada sekolah. Jawabannya apa? Apa? A, B, C atau D? Hah? D. Oh suruh Pak. Pasti saya kasih jawaban. Betul D. Kamu rubah D. D. Yakin, Yakin? Saya masih dua. Berapa dua? 10 Apa? Ya. Oh, berarti sepuluh aja. Maju 10. Ada air apa? Hah?
Oh iya betul. Betul. Iya. Betul ya? Yang rapat jawab ini adalah langkah-langkah maksudnya gimana? Lalu A apa maksudnya gimana? Kalau jawaban A, kalau D apa maksudnya di abstrak? Bisa? Sudah paham? Tanya kalau tanya paham. Lalu masih bingung, saya akan bilang kalau masih bingung di sini. Kalau cuma makanya dia bilang, kau harus mengenali pola memecahkan masalah. Ya tadi dia bilang, kalau saya belum paham, bilang saya belum paham supaya atau ulang materi suatu supaya tujuan yang kami ingin capai yang tercapai. Saya akan lanjut. Atau lagi dalam beberapa kelompok, ini berapa orang? 11 bagi 3 berapa? Atau 9 bagi 3 berapa? 9 bagi 3 8. 9 bagi 3. Tiga kali 3 berapa? 9. Kalau kita bilang 6 bagi 3, kalau nanti bilang 2 atau 6 bagi 2 nanti bilang 3. Kalau 9 bagi 3 ya 3. 3 kali 3 ya 9. Berarti ini satu kelompok 3 orang. Kurang pas. Nanti kita bikin bagi 2 kelompok saja. Kelompok A dan kelompok B. Di kelompok ada yang 5, ada yang 6. Ini berapa orang? Ini 6 orang, ini 5 orang. Yang kelompok. Yang kelompok. Silakan dulu berkelompok. Silakan dulu berkelompok. Cepat. Kalian pecahkan. Kalian pilih dari empat masalah ini, yang pastinya saya pilih ini, karena ini tadi kita sudah jelas. Kamu pilih 3 masalah ini, atau dengar, kamu pilih 3 masalah itu, atau kamu punya masalah lain. Misalnya masalah di luar 3 tadi. Kamu sepakatiannya setiap kelompok masalah apa yang mau kau ambil, lalu kamu bicarakan dengan berpikir komputasional. Bisa? Bisa. Ingat, berpikir komputasional. Pertama kamu tulis dekomposisi. Misalnya makan pas tadi, dekomposisi. Kecakaran secara kecil. Bikin resep kamu buka. Habis itu kasih pisang masako. Habis itu kasih kecap. Habis itu apa lagi? Giling bumbu. Giling bawang putih, bawang merah menjadi satu. Itu yang namanya dekomposisi.
Yang kedua, kamu pecahkan kamu punya masalah tadi pakai yang namanya pengenalan pola. Paham? Tahu pengenalan pola? Tahu. Apa? Nah itu apa? Langkah-langkah. Bukan langkah-langkah algoritma. Oh iya. Pengenalan pola apa? Pengenalan pola memahami, memperhatikan kebiasaan yang terjadi, atau kamu melihat kebiasaan yang terjadi dalam kamu punya menyelesaikan masalah. Setelah itu atraksi, mengambil hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak penting dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat apa? Kamu membuat langkah-langkah untuk mencari Solusi. Bisa? Bisa? Dalam kelompok bisa kerja? Bisa. Insya Allah. Kayaknya 50-50 antara bisa dan tidak bisa. Antara mau usaha dan tidak mau usaha. Entah mau usaha itu karena apa? Saya mau usaha karena apa? Pemalas atau lebih pilih menyanyi? 8. Kurang 8 lah. Orang berhenti itu sih berhenti. Hah? Sama juga sih berhenti. Hah? Karena kamu kerja, silakan tulis di buku. Ya. Kenapa? Kalau tidak, saya di kelompok. Silakan. Pilih judul dulu. Tulis di satu buku kan sama. Satu buku saja. Buatlah kalau bekerja, lalu pilih masalah yang kamu hadapi, lalu kita katakan. Pertama, pecahkan masalah. Yang kedua, kumpulkan data. Yang ketiga, diskusikan, dan keempat, simpulkan. Simpulkan artinya membuat sebuah solusi. Bisa. Pecahkan data berdasarkan berpikir komposisional. Komposisi apa lagi? Apa sih komposisi apa? Apa sih komposisi apa? Lalu silakan. Diskusikan kau punya judul kelompok loh. Judul masalah yang lagi. Silakan diskusi. Masalah apa? Mungkin ada yang terdapat masalah di situ. Mungkin ada masalah tiba-tiba tadi malam ada kena putus komunikasi dengan baik masalah. Adanya kan di situ sebagai berpikir komposisional. Hah? Kan udah suka kasih video belum? Video belanja, video itu. Udah kasih video. Sebenarnya nonton belum? Silakan, silakan kerja, diskusikan. Pak Guru, kalau ada yang membantu tulis. Jadi nanti simpulkan dari kelompok. Dari kelompok yang sudah semuanya apa kalau saya mau kelompok saya kerja. Kamu harus PT. Nanti kita kelompok juga pilih siapa yang mau presentasi. Siapa yang presentasi. Pak Guru, dia di tenda. Nanti jut maju. Moderator, pembukaan, Kita maju. pembukaan dan moderator sama yang Moderator itu orang yang buka dan menutup presentasi. Pemateri adalah orang yang membaca materi presentasi. Sudah, waktu 20 menit. Mulai sekarang. Silakan kerja. Nanti sebelum presentasi baru akan bertanya breaking. Silakan. Silakan diskusi dan buat. Habis judul masalah, lalu buat dekomposisi. Setelah itu dekomposisi kan kamu pecahkan masalah menjadi
akan mempersilakan kamu untuk menggunakan titik. Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Ya. Pengenalan sekolah adalah memperhatikan kebiasaan atau setiap memperhatikan kebiasaan yang terjadi secara berulang. Pengenalan sekolah apa? Misalnya, kamu bentuknya apa? Hah? Bingung belajar. Kamu kenali sekolah. Kira-kira di hari-hari apa tugas itu sering datang? Misalnya di hari Senin biasanya, di hari Senin. Lalu kamu kenali sekolah juga. Biasanya masuk kajian menyelesaikan tugas itu di hari-hari apa? Dan ketiga, biasanya mata pelajaran apa yang sering kasih tugas? Nah, itu namanya mengenali sekolah. Apa yang kasih tugas? Mata pelajaran yang kasih tugas? Matematika. Oh, matematika genap ya? Genap ya, kasih tugas. Matematika saya kasih tugas. Orang yang kasih tugas. Itu namanya pengenalan sekolah. Pengenalan sekolah itu kalau kebetulan belajar ya satu hari apa sering ada tugas. Misalnya kita pada ini biasanya ada tugas. Jadi yang kedua biasanya ada pelajaran apa sering kasih tugas. Misalnya kita pada ini tuh kebanyakan mata pelajaran matematika atau informatika sering kasih tugas. Yang kedua biasanya setiap hari apa sih kita kasih tugas itu. Kan tugasnya kan dari hari Senin ini sampai hari Senin minggu depan baru kumpul. Biasanya yang hari apa sih tugas. Hari Rabu kah, hari Kamis kah, itu namanya pengenalan sekolah. Kamu mah judulnya apa? Hah? Ya? Lalu baca ini apa sudah? Cuma aku kan dia enggak. Dia. Waktu 5 menit. Silakan memanfaatkan smartphone kalian. Tadi apa itu? Ini apa tadi? Hah? Abstraksi. Mengenali hal-hal penting dan hal-hal tidak penting. Silakan buka handphone kalian. Silakan pakai handphone. Bukan ini. Dapatnya harus ada pusat. Oh, itu pusat lagi. Hah? Kira-kira. Pak. Lagi 10 menit lebih. Lagi tinggal 10 menit lebih. Ingat, sampai pada tahap membuat solusi. Solusi dari pecahkan masalah tadi. Yang bukan solusi berarti boleh pulsa. Gampang itu bukan solusi. Bagaimana cara mendapatkan uang untuk bayar pulsa? Kerja. Kerja apa? Kerja apa? Ya, ada apa yang sedang ada tugas, lalu mata pelajaran apa yang sedang ada tugas, lalu kira-kira hari-hari apa sih ada tugas itu. Ingat, kalau materi di smartphone, tulis kata kunci dengan baik dan benar.
pengenalan pola artinya kamu mengenali kebiasaan yang terjadi secara berulang. Misalnya kamu apa? Beli pulsa. Kira-kira dari setiap hari apa kamu punya habis? Setiap tanggal berapa? Kali bulan. Nah. Berarti seharusnya. Kan setiap hari kan satu bulan. Iya. Tergantung pemakaian. Nah, biasanya dalam satu bulan, misalnya dalam 3, misalnya aku tahu berapa giga. Tergantung kok. Biasanya kalau 100 giga, 100.000, dikitnya 25 giga. 25 giga biasanya habis di berapa hari? Kalau misalnya memang boros berarti saya sampai 1 bulan. Nah, kebetulan kenali pola itu kira-kira habisnya di tanggal berapa, kira-kira pulsa berapa yang sering kembali. Paham? Iya. Kira-kira pulsa yang kembali pulsa berapa ribu? 12 Sudah 12.000 bulan. 20 bisa. Paham, paham. Kalau biasanya membuat langkah-langkah menjadi solusi. Dari sampai algoritma kamu sudah membuat langkah-langkah untuk mencari solusi. Nah, kan? Tinggal 7 menit. Dari perempuan, jangan. Ini ada listrik di muka perempuan. Wah, waktu tinggal 7 menit, 9 menit, 6 menit. Tinggal 6 menit. Kami, mas. Yung may trabaho siya, yang kasay. Kalau ko sabi ko, ano na? Ah, wala minum dia. Kalau ko sabi na, wala minum siya.
Namanya boleh nih. Baca ya? Baca ya? Baca dulu nama anggota. Tiga. Empat. Di mana? Baca. Satu. Penggunaan pakai data yang tidak sesuai. Tiga. Abstraksi. Interaksi sumber konsumsi pusat. Pola filter. Penggunaan data. Pengaturan dan konfigurasi. Ini apa? Desain pengumpulan data. Analisis data. Identifikasi masalah. Pengembangan fungsi. Implementasi fungsi. Evaluasi. Hari-hari yang sering mengerjakan tugas Sabtu dan Minggu. Atraksi, mengikuti pada berbagai wisata, edukasi atau edutainment yang menggabungkan kegiatan belajar dengan kesenangan dan hiburan. Algoritma belajar menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main game di waktu belajar. Mengerjakan di saat sekolah. Kesimpulan, cara kondisi semacam itu. Kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memahami materi, sulit untuk fokus, merasa tidak termotivasi atau tidak tahu harus mulai dari mana. Itu saja dari bapak kami, dari bapak ibu bukan tidak ada. Oke, baik. Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya sebuah solusi dan kesimpulan. Oke, solusinya apa? Coba mana? Mana boleh coba ini kalau terus nak? Kalau mau saya coba cara lain mah. Saya ada langkah konkret untuk memecahkan masalah. Kamu tidak buat langkah konkret untuk memecahkan masalah kehabisan pulsa. Seharusnya kamu sudah mampu membuat langkah-langkah konkret untuk memecahkan masalah. Dalam artian sudah mampu membuat sebuah solusi. Bisa? Bisa paham? Coba kelompok ini maju. Maju kelompok. Kelompok satu. Kita maju Pak. Bawa kelompok ke kelompok. Kelompok nomor.
Lalu dengan penjabaran tadi, kira-kira siapa yang bisa kasih kesimpulan apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah Apa? Langkah-langkah. Atau siapa yang bisa kesimpulan apa itu berpikir komposisional? Apa itu berpikir komputasional? Mengapa harus berpikir komputasional? Berpikir secara komputer untuk memecahkan masalah. Mengapa harus berpikir komputasional? Mengapa sih berpikir apa? Berpikir rasional atau berpikir apa? Berpikir sebagainya. Mengapa harus berpikir komputasional untuk memecahkan masalah? Itu. Dari manfaatnya apa? Manfaat komputasional supaya terang. Mengapa harus berpikir komputasional? Supaya berpikir secara teratur. Kalau berpikir secara teratur, berarti sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah emas. Emas adalah uang adalah emas. Emas adalah uang adalah jadi harus sampai besok. Kamu punya HP? Ada bisa data? ada dia. Kamu sih punya bisa data? Oke, sekarang kamu perhatikan. Karena kamu sudah punya data, sebagai tidak punya data, atau menjawab pertanyaan ini secara manual saja. Ini. Bukan dia. Kalau kamu ada bisa mulai.
panjang. Mau sampai di depannya boleh apa? Caranya apa? Apa? Tambah game pelajaran. Apa lagi? Hari ini kan ketemu tebak angka. Besok mungkin ketemu pakai apa namanya? Lomba berenang. Jadi siapa yang bermenang pertama langsung muncul pertanyaan. Iya jawab. Apa lagi? Mau tambah video? Boleh. Tambah materi lain. Enggak? Tidak bisa. Oke. Apa yang kamu tulis hari ini? Dia menjadi bahan evaluasi buat kamu. Menjadi bahan evaluasi pada kita supaya minggu depan. Bagaimana perasaannya menggunakan motor? Ini kan? Oke. Sekarang untuk menutup kita pun punya doa. Sebelum potong melakukan doa. Minggu depan, ingat, minggu depan kita akan belajar tentang desain algoritma. Apa itu desain algoritma? Minggu depan baru kita belajar. Tahu algoritma? Apa? Ya. Sama dengan AI. Itu kuis. Sana berdiri. Sama berdiri. Sama berdiri. Ayo. Yang pemandu sama siapa? Yang pemandu. Maju. Yang jadi pemandu silakan maju. Ayo. Yang jadi pemandu silakan maju. Ayo sadar dong. Sama-sama yoga sadar dong. Yang bakal Microsoft ini. Ayo. Yang jadi pemandu. Maju. Sini, siapa di sini? Siapa di sini? Siapa di sini?
Tadi